Nama saya Nadifa Fawza Ghazali. Teman-teman bisa panggil saya Diva. Saya akan mewawancarai Om Hana. Nah, Om Hana ini punya hewan peliharaan, teman-teman. Coba kita lihat hewan peliharaannya yuk. Om, Ya, ini hewan apa, Om? namanya sugar glider. Ini termasuk hewan langka nggak, Om? Sugar glider ini termasuk hewan dilindungi karena di alam populasinya sudah cukup langka. Cuman untuk penyayang binatang ini boleh dipelihara asalkan dia hasil dari breeding. Breeding itu berarti dikembangbiakkan sendiri. Oh, gitu ya, Om. Ini tidurnya berapa jam, Om? Sugar glider ini termasuk hewan nokturnal, jadi dia akan aktif di malam hari. Jadi dia tidurnya dari pagi sampai sore saja. Setelah itu dia akan aktif bermain dengan teman-temannya, terus makan dan sebagainya. Ini makannya apa, Om? Kalau di alam dia yang alaminya makan buah-buahan, sayuran, serangga, dan ulet-ulet yang biasa buat pakan burung. Sama dia paling seneng buah itu yang manis-manis. Jadi kenapa dia disebut sugar glider? Itu dia karena suka makanan yang manis-manis. Jadi namanya sugar. Kenapa di kata belakangnya glider? Karena dia hewan yang suka melompat. Di samping kanan kiri ini dia punya membran. Saya perlihatkan ya. Nah, ini yang nanti akan membantu dia untuk lompat gitu. Jadi dia itu hidupnya di alam liar ya? Adik mau coba pegang? Boleh. Ya. Jadi begini, sugar glider itu dia akan mengenali siapa tuannya dengan cara mengenali baunya. Jadi untuk megang sugar glider pertama kali kita harus mengenalkan bau kita sama dia. Ya tergantung sih untuk waktu lamanya dia akan bonding, istilahnya bonding. Kalau bonding itu berarti dia sudah nurut sama si pemelihara. Nah itu butuh waktu, tergantung sugar glider sama pemiliknya. Jadi misal dia bisa jadi cuma 1 minggu dia sudah bonding, atau ada yang sampai 2 bulan. Tergantung semakin banyak dia dipegang, semakin cepat dia adaptasi. Om, ini jenis kelaminnya apa? Kalau ini betina, jadi sekalian Om jelasin ya. Sugar glider itu termasuk mamalia marsupial. Jadi artinya dia binatang menyusui yang berkantung. Jadi seperti koala, kanguru, dia punya kantung di dalam perutnya. Nah ini fungsinya untuk melindungi anaknya. Jadi ketika dia masih embrio itu akan otomatis keluar di sini. Dari sini keluar dia akan langsung masuk ke kantung sampai kurang lebih usia 1 bulan dia baru akan keluar. Lalu sugar glider ini juga ada beberapa jenis. Jadi ini jenis yang paling umum dipelihara di Indonesia ya khususnya. Dia namanya classic grey. Selain itu ada beberapa jenis lagi, ada leucistic, ada mosaic, ada platinum dan sebagainya. Nah untuk jenis-jenis yang 3 tadi yang Om sebutkan itu jenis-jenis yang cukup mahal karena dia punya keistimewaan. Salah satunya dia punya warna yang putih bersih. Lalu di garis avatarnya ini disebutnya garis avatar. Dia nggak terlalu terlihat kalau kita lihat dengan mata telanjang seperti ini. Jadi dia harus dikasih senter atau cahaya yang cukup, baru dia akan kelihatan nanti garisnya. Dan bulunya itu ketika dikenai cahaya itu
hasil yang ditampilkan akan berbeda. Jadi tergantung jenisnya tadi. Ada yang nanti terlihat seperti silver, ada yang biru dan sebagainya. Jadi memang sugar glider ini cukup banyak jenisnya, termasuk nanti kalau sudah dia disilang-silangkan itu akan muncul jenis-jenis baru. Kalau untuk jenis yang paling mahal sendiri adalah Cremino. Kenapa disebut Cremino? Dia itu punya warna krem yang seperti apa ya? Kalau kita lihat susu dan kopi dicampur ya, warnanya seperti itu. Lalu dia albino. Jadi sudah krem seperti itu, dia albino. Jadi matanya nanti merah seperti kelereng warna merah itu. Di sininya krem kayak gitu. Oh, ternyata banyak ya jenisnya. Iya. Dia ini bagaimana cara membedakan betina dengan jantannya? Untuk membedakan jenis kelaminnya cukup mudah, tinggal kita lihat di sini. Ketika dia berkantung, berarti dia betina. Iya betul. Terus hewan ini untuk habitat aslinya cuma ada 2 di dunia, di Australia sama di Papua. Jadi persis seperti koala, kanguru, dia memang endemik di 2 wilayah itu. Jadi dia ini hidupnya sampai berapa tahun? Kalau usia maksimalnya itu paling lama ada yang 10 tahun, tapi itu tergantung dari cara perawatan dan seberapa dia nyaman dengan pemiliknya. Semakin dia nyaman, semakin panjang umurnya. Semakin dia bahagia, semakin dia panjang umurnya. Karena dia termasuk sebenarnya hewan yang mudah dirawat, tapi dia gampang stres juga. Jadi ketika dia misal dia dipeliharanya sendiri, tidak ada koloninya atau tidak ada temannya, terus di kandang itu kotor dan sebagainya, terus nggak ada mainan yang biasa dia alam liar, dia harus loncat ke pohon, ke sana kemari. Di kandang dia tidak disediakan itu, otomatis dia akan stres. Jadi habitat yang di alam itu sebisa mungkin kita sediakan ketika dia dipelihara. Jadi bagaimana cara perawatannya, Om? Kalau perawatan cukup mudah, dia nggak perlu dimandikan seperti kita yang harus mandi dengan air dan sabun ya. Ini cukup kita bilas saja pakai tisu basah sampai bersih. Kita anggap bersih, nanti dikeringkan, sudah cukup seperti itu aja. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Om Hana. Sama-sama.